Halo semua, kembali lagi bersama Golden Boots. Oke guys, video ini sebenarnya video kejar tayang ya, karena harusnya nih minggu lalu gua ada ngerekam video ini, terus gua edit dan gua post juga ya paling telat hari inilah. Cuma karena ada satu dan lain hal ngebuat gua terpaksa menunda rekaman video gua kali ini. Dan sebenarnya minggu lalu gue ada ngerekam video juga. Gue ada video pansos dengan pemain Liga Indonesia. Nah, gue sih pengen supaya supaya masih hangat lah ya. Jadi video itu ya kalau bisa sih dalam minggu ini juga udah gue edit dan udah gue post juga. Sebagai bocoran aja nih buat kalian, videonya nggak cuma ada satu, tapi gue buat sampai 3 part sekaligus guys. Lu penasaran kan? Sabar, sabar. Video itu akan segera gue edit dan gue upload setelah video ini. Nah, sesuai dengan judul, gue kali ini akan menceritakan sepatu Nike Tiempo Legend 5. Terereng. Ya, Nike Tiempo Legend 5. Akhirnya ya, setelah gue pikir panjang lebar, 11 Pro kah, CTR Maestri kah, Mizuno Rebula kah, akhirnya gue jatuh kepada Nike Tiempo Legend 5 ini. Karena apa? Satu, karena sepatu ini dari pertama kali gue beli belum pernah gue pakai, dan mungkin kalau ada kesempatan di minggu ini gue akan ada satu game guys sebelum Lebaran Haji. Dan kalau memungkinkan, kalau minggu ini gue nggak sempat main, mungkin minggu depan setelah Lebaran Haji gue juga bisa ada satu kali game sebelum gue balik lagi ke Jakarta. Nah, kenapa gue pilih ini? Karena ternyata sepatu ini nggak kalah menariknya kalau gue ceritain dibandingkan dengan yang udah gue sebutin tadi. Nah, jadi pertama ya ke sejarah sepatu ini sendiri ya. Nike Tiempo Legend 5 ini cukup gebrakan lah dari sisi Nike-nya. Nah, sebelum kita panjang lebar detail tentang sepatu Tiempo Legend 5 ini, gue mau kasih tahu dulu sejarah tentang Tiempo Legend. Tiempo Legend ini, Nike Tiempo ya lebih tepatnya, itu pertama kali mengudara. Pertama kali diluncurkan, dipakai pemain profesional dengan bintang iklan itu adalah di tahun 1994. Percaya nggak percaya guys? Ya gue juga baru tahu ya, gue 94 tuh baru pertama kali nonton bola, itu pun gue belum ngerti, masih kecil banget. Itu tahun 94 itu pertama kalinya Nike Tiempo ini mengendorse dua bintang besar pada waktu itu, yaitu Paolo Maldini dan Romario Faria. Nah, dua-duanya kebetulan main di final Piala Dunia 94 guys. Brazil memang ketemu Italia di final yang sangat bersejarah itu. Tapi baru pada Piala Dunia 94 di Amerika tersebut, Nike mengungguli penjualan dari merek-merek seperti, gue kaget ya, ada merek Hummels kalau nggak salah ya. Jadi ada Adidas, Hummels, dan satunya lagi ada 3 merek yang biasanya merajai Piala Dunia gitu ya. Pemain-pemain internasional itu kebanyakan pakai sepatu itu. Tapi baru tahun 94 ketika Nike mengendorse Paolo Maldini dan Romario Faria, Nike berhasil mengungguli brand-brand tersebut. Jadi diawali dari tahun 1994 itu masih Nike Tiempo lah ya. Setelah itu ada Tiempo apa baru kalau nggak salah di awal tahun 2000 atau pertengahan tahun 2000 itu mereka memulai dengan Tiempo Legend 1 gitu ya, 2, 3, 4, dan yang ini adalah Tiempo Legend 5. Secara desain cukup gebrakan, ada cukup banyak gebrakan ya yang dilakukan Nike di tahun itu. Nah, oke, sebelum lagi ya masuk ke detail tentang itu, Nike Tiempo Legend 5 ini sendiri pertama kali diluncurkan itu Desember tahun 2013. Jadi sepatu ini bertahan sampai dengan 2015. Jadi memang range Nike Tiempo Legend 5 ini gua bisa bilang cukup panjang ya. Kayaknya Tiempo Legend 6, 7, dan 8 tuh nggak selama itu, range periodenya tuh nggak selama itu. Nah, oleh sebab itu pada tahun itu antara 2013 sampai dengan awal 2015 atau pertengahan 2015 itu, colorway yang diluncurkan Nike itu amat sangat banyak. Ya walaupun sekarang nih ya, yang sekarang untuk para kolektor lah gitu ya, pecinta sepatu, ada beberapa warna Tiempo Legend 5 yang naik daun, kayak warna biru Voltnya, kayak dulu sempat ada yang warna
packnya yang apa ya, yang merah putih kalau nggak salah, yang hitam putih Euro gitu ya, itu sempat naik daun dan jadi mahal di kalangan kolektor. Nah, yang putih ini sendiri sebenarnya nggak terlalu famous ya, tapi ada sejarah menariknya sendiri tentang yang Nike Shine True Pack ini sendiri. Nah, ini diluncurkan Desember 2014, tepat setahun lah ya kurang lebih setelah pertama kali Tempo Legend diluncurkan. Berdasarkan riset ya, bukan riset ya, jadi dari salah satu website yang gua baca, warna putih ini adalah warna favorit kedua yang paling banyak dibuat orang di Nike ID. Jadi kalau orang bikin Nike ID pada waktu itu, Nike ID sampai sekarang pun masih ada kalau nggak salah ya. Nah, intinya gini, pada waktu orang bikin Nike ID, pada pemilihan warna paling banyak, base color paling banyak itu adalah base color warna putih. Dan itu satu ya fakta yang menarik. Yang kedua adalah warna putih ini sendiri itu apa ya, ceritanya itu kayak mendobrak kebiasaan lah gitu ya. Jadi new normal, mungkin bisa kita sebut new normal ya. Jadi di tahun itu ya, bukan di tahun itu ya, sampai dengan tahun 70-an, 80-an ya, awal 80-an mungkin ya, sepatu itu ya hitam, sepatu bola ya hitam gitu loh. Baru pada waktu itu ada kayak apa ya, breaking the rules lah. Jadi pabrikan besar kayak Puma, kayak Adidas, kayak Nike mulai meluncurkan warna colorway putih. Jadi makanya mereka menamakan ini adalah shine through. Jadi kayak lu bersinar gitu ya, bersinar keluar gitu. Jadi dengan memakai pack yang ini. Salah satu gebrakan yang dilakukan Nike adalah memperkenalkan teknologi all condition controlnya guys di sepatu top grade-nya mereka. Jadi baru mulai Tempo Legend 5 ini mereka mengeluarkan all condition control. Nah, lalu yang menarik lagi adalah Hyper Shield. Nah, ini ada nih sebenarnya ya. Di sini ada Hyper Shield teknologi yang disematkan Nike di sini selain dengan all condition control itu adalah untuk mengontrol serapan air yang masuk ke sepatu kulit. Oke, kita tahu ya sepatu kulit ini punya disadvantage gitu lah ya bahasanya ketidakunggulan lah dari sepatu berbahan material sintetis ketika kita bermain di rumput yang basah atau hujan. Jadi sepatu leather ya lazim akan menyerap air dan akan menjadi lebih berat. Pergerakan pemain lebih terbatas karena sepatu lebih berat. Nah, oleh karena itu Nike meluncurkan teknologi all condition control dengan Hyper Shield teknologinya ini untuk mengurangi serapan air yang akan masuk ke dalam kulitnya. Jadi sehingga sepatu ini dikontrol memiliki berat yang ya relatif tetap ringan gitu ya. Dan seri Tempo Legend 5 ini sendiri di website yang gue baca sih 0,8 ons lebih ringan dari generasi sebelumnya. Dan teknologi outsole-nya sendiri dia menggunakan teknologi yang cukup berbeda dengan yang lama ya, walaupun bentuknya ya kalau lu bandingin, gue sih tetap gue pernah bilang ya di video gue perbandingan Tempo Legend 6 dan 7 ya, gue tuh paling suka yang 6 gitu loh ya, outsole-nya yang 6 itu kayak keren gitu loh, kayak ya lu lihatnya juga udah keren gitu kan. Balik lagi ke ini. Nah, pada saat sepatu ini diluncurkan ya, Tempo Legend 5 lah secara keseluruhan, sepatu ini mendapatkan respon yang sangat baik dari pasar guys. Banyak banget pemain yang memakai sepatu ini sebagai senjata andalan mereka. Kalau ngomongin Tempo, sebutin siapa yang lo ingat? Siapa yang lo ingat? Kalau gua lah, kita nggak bisa bohong, Francesco Totti. Walaupun Totti juga variasi ya sepatu-sepatunya. Terus ada Ronaldinho. Terus ada kalau dari kalangan striker itu ada siapa ya? Kalau yang gue baca sih Emil Heskey ya, nggak begitu terkenal, tapi ternyata dia pengguna Tempo. Dan kalau gue sih yang gue ingat adalah Andrea Pirlo. Entah kenapa asosiasi gue untuk sepatu pemain yang pemakai Tempo Legend adalah Andrea Pirlo. Melekat banget di benak gue ya ketika Tempo ya Andrea Pirlo. Sampai kan Tempo itu meluncurkan sampai dengan hari ini udah ada 3 edisi terbatas untuk pemain yang loyal lah ya pakai Tempo, yaitu special editionnya Totti, 2 kali bahkan Totti keluar. Nike Tempo Premium ya kalau nggak salah yang pertama ya, apa Tempo Millennial, nggak tahu lah Millennium apa Premium gitu ya namanya ya, di tahun 2015. Terus ada Tempo Pirlo di tahun 2016 dan Temponya Sergio Ramos ya kan, special edition player. Jadi Tempo ini ya baru 3 pemain itu yang mereka benar-benar bikinin sepatu khusus untuk pemain. Nah, sebenarnya
gue sempet browsing ya. Pirlo sendiri pakai sepatu ini cuman kayak 4-5 game, dan di pertandingan itu dia nggak ada cetak gol. Tapi salah satu partai yang menarik ketika Pirlo pakai ini adalah ketika melawan Inter Milan di bulan Januari 2015. Walaupun waktu itu Pirlo nggak ngegolin dan pertandingan pun imbang ya, tidak menguntungkan bagi Juventus karena bermain di kandang Juventus. Tapi ada yang menarik di partai itu. Di partai itu adalah gue sebagai fans Inter ya, di partai itu adalah partai ributnya Pablo Osvaldo dengan Mauro Icardi. Jadi gara-gara partai itu, riset gue yang udah gue mulai dari beberapa hari yang lalu ya, dari minggu lalu lah ya, gue mulai riset gue tentang Tiempo ini. Jadi mandek di itu. Jadi gue tuh ada kali seharian malah nyariin tentang Pablo Osvaldo, si tukang ribut. Orang ribut terus guys, nggak pernah nggak ribut, pasti ribut di setiap klub yang dia bela. Dan dia, jadi lucu ya. Oke, kita nyimpang sebentar ya. Pablo Osvaldo ini pernah berhenti dari dunia sepak bola, memutuskan pensiun karena dia ingin berkarir sebagai penyanyi grup band. Joke banget ya, enggak sih? Tapi dia kembali guys, 2020 ini dia kembali jadi pemain sepak bola di Liga Argentina ya kalau nggak salah ya. Oke, balik lagi ke sepatu ini. Nah, satu lagi yang menarik adalah sizingnya sepatu ini guys. Nah, sepatu ini bagi pengguna Tiempo yang biasa pakai Tiempo ya. Ketika lo pakai sepatu ini, lo harus up size guys, setengah size. Jadi misalkan lo biasa pakai size 9 US gitu ya, lo harus pakai 9,5 US untuk bisa pakai sepatu ini dengan nyaman. Tapi jangan khawatir, ketika sepatu ini udah mulai, yang gue baca ya, ketika sepatu ini udah mulai mengikuti bentuk kaki lo, itu akan tetap nyaman. Artinya, walaupun lo nggak upsize juga, sebenarnya bisa, tapi lo akan tersiksa banget sih, bahasanya mereka seperti itu. Nah, ternyata Tiempo Legend 1 sampai 4 itu true size, baru ini yang dia half size up gitu ya. Jadi lo harus naik setengah size di atas. Gue sendiri sih ya, gue udah fitting sepatu ini dan oke-oke aja menurut gue. Dan gue kalau Nike sih ya selalu 28 cm ya. Ada sih beberapa sepatu gue yang 28,5 dan gue tetap nyaman. Tapi itu karena kaki gue memang lebar banget, jadi gue selalu udah putuskan aja pakai 28 cm gitu ya. Gue udah fitting sepatu ini oke sih, karena gue belinya mungkin second kali ya, jadi ya udah. Nah, sepatu ini seperti gue bilang di awal akan gue pakai game guys. Mudah-mudahan bisa gue pakai dan paling nanti gue post di Instagram gue aja ya pengalaman gue pakai sepatu ini. Oke, segitu aja dari gue untuk cerita gue tentang sepatu ini. Setelah ini gue akan beralih topik dulu. Gue ada 3 video yang gue kolaborasi dengan pemain Liga 1 Indonesia. Kalau penasaran ya tungguin aja, akan segera gue post. Terus gue sih kalau bisa gue masih mau cari beberapa kolaborasi lagi ya dengan kawan-kawan lainnya. Mudah-mudahan gue bisa bikin sampai total mungkin 6 atau 7 video dulu untuk gue kolaborasi dengan lain, bikin konten dengan kawan-kawan gue yang lain sebelum gue balik lagi ke cerita sepatu. Kalau lo suka video gue tentang cerita sepatu, lo boleh like, lo boleh share, boleh komen supaya kita bisa ngobrol di bawah. Dan juga kalau belum subscribe, boleh di subscribe guys. Oke, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Golden Boots,